Tangan aku yang kelas kakap banget coba dia. duduk. Emang gimana sih kalau video call itu gimana coba? Ragain gimana sih? Misalkan kita ganti baju dulu nih Mas Uya, biar kelihatan wow gitu. Pisang ambil dulu. Pisang ambil dulu. Oh. Ya nego-nego dulu kan sebelumnya. Maunya seberapa menit atau berapa jam kan. Udah negosiasi. Terus kita video call, udah video call masuk. Gimana tuh? Gini dulu. Awal-awal dulu, jangan sampai Iya. Terus? kangen sama aku. Iya. Kangen apanya nih? Oh, kangen yang itunya. Jangan lupa dong transfernya ya. Oh, transfer dulu. Iyalah, ya, harus transfer dulu. Nah, udah transfer nih, udah transfer. Kalau udah transfer, baru mulai. Ya bikin dia lah Mas Uya. Ya gimana caranya tuh? Dia Gimana pengen caranya gitu. gimana? Saya gigit-gigit gini dulu. Gigit, coba. Mainin bibir dulu. Abis itu nih ya, sini. Tapi kamu udah misalnya tobat video tapi kan call, udah tobat kan? Sekarang udah tobat itu dulu. Oke, ya duduk lagi. Balikin bibir. Bahaya nih kalau diterusin nih. Bahaya. Iya banget dari tadi. Gak percaya saya Mas kalau dia udah tobat. Saya balikin lagi Pak. Oke, 1, 2 dan. Iya. Murahan! Jijik gua. Siapa yang murahan ya? Udah tobat. Ih, jijik gua. Yakin? Ya sudah loh. Nggak ada ya gue video call kayak gitu. Udah kelihatan kali. Kata siapa, ha? Murahan banget jadi orang. Lu kali yang murahan. Jelas lu. Udah tobat. Gue udah Tapi tobat masih lu ya. lu juga. Harga Katanya orang. diri Semuanya dibilang sama lu. Dasar Apaan ini? Wah. lu. Emang lu nggak tahu lu nyesel lu kalau misalkan nggak milih gue. Ya, Kenapa emang nggak tahu nyeselnya? kan? Gue nih. Ih, jijik. Kenapa? Berisik lu ya. Bisa. Siapa? Bisa. Kayak ayam masuk. Iyalah. Wah. Ih, jago gua mah. Iya. Pasti Becek mantep. banget. Ih, Oh gitu ya? Iya lah. Nyesel lo ya? Iya. pasti dia nyesel banget. Sudah mas. Ya. Usir aja mas. Ya lalu. Usir Lo aja. Usir aja, usir. Cewek nggak ya mas? Pasti lo ngusir gue. Usir mas. Iya, sana. Udah. Maaf ya. Sorry ya, Risma. Siapa? Ingetin Arel, ya. Armen. Nama gue Ramel, pasti lu nyesel. Ingetin tuh nama gue, ha? Awas lu. Ih, Cewek nggak itu dia. Bilang Yap. mau tobat, tapi kelakuan masih kayak gitu mas. Iya, mau gimana lagi? Ya udah. Joanna, siapa kira-kira Joanna nih? Oke, Rudi. Apa yang dilihat dari Joanna nih? Duduk gimana? Tangannya boleh? Ada suara teriakan. Ada suara teriakan. Praktek terlarang. Suara teriakan praktek terlarang? Iya. Enggak deh. Dan ini juga ada penolakan dan penyesalan. Penolakan dan penyesalan. Itu kan dokter gigi dia kan? Kalau teriakan sakit wajar Ya, kali. orang dicabut kali ya, iya. kan? Penyesalan Nggak ada apa? yang Maksudnya aneh. orang dicabut gigi kan untuk... Justru lebih bagus Rapi kan giginya Tapi kayak Rudi gini. lihat ada yang lain itu Rudi ya? Iya, ada seperti penyesalan. Oke. penolakan. Mau direlaksasi ya? Boleh? Boleh, coba Arbi. Oke, tadi kamu bersedia untuk direlaksasi. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan aib atau privasi nanti. Oke, boleh tangannya kayak gitu dulu. Oke, kayak gini. Oke, bayangkan kembali bahwa di sekitaran telapak tangan kiri dan kanannya itu terdapat sebuah batang magnet yang sangat luar biasa. Dapat tarik-menarik antara kutub satu dengan kutub yang lainnya. Semakin lama semakin mendekat, lebih mendekat. Ketika saya hitung 1 sampai 3, masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman. Resumenya 1, 2, dan 3. Oke, masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap membuka matanya dan pertahankan posisi badan seperti ini. Dan siapapun nanti yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan. Oke. Joanna, benar kamu dokter gigi? Sebenarnya saya bukan dokter gigi sih. Gila. Sebenarnya saya
buat imitasi gigi. Tukang Buatan gigi pembuatan palsu. gigi, iya bisa dibilang seperti itu. Oke, terus? Kata Rudi apa tadi? Penyesalan, kesakitan, teriakan? Ya sewajarnya aja sih, kayak ya kalau giginya rusak ya saya cabut. Ya kalau butuh dirapikan ya saya rapikan. Nggak ada masalah kayaknya. Oke. Aman-aman aja. Terus pelanggan-pelanggan kamu tuh di mana kamu prakteknya gitu? Di klinik, Di klinik, terus? iya. Cuman ya memang agak aneh sih. Nah, anehnya gimana? Menarik nih, anehnya gimana? Karena banyaknya yang datang cowok-cowok genit, Iya. ya minta plus lah. Coba Marco jadi pelanggan misalnya, Marco jadi pelanggan. Gimana tuh? Tiduran di sini. Kan biasa di klinik kan ada tempat tidur Iya, kan? iya, iya. Oke, Marco tiduran. Nggak ada bantal, mau di sini. Oh, gitu. Nggak salah kan, wajar kan nggak ada bantal? Oh, iya, 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 iya. Ya. Terus? Ini, Markonya tegang ya. Saya pijit dikit ya. Oh, ini kamu tukang pijat atau tukang gigi sih? Ya relax aja, maksudnya biar giginya, karena kan rapat banget. Kalau Iya, dia iya, mau iya, dirapikan, iya. saya butuh biar giginya Iya. aman gitu. Iya, iya. Diapain tuh? Ini urat-uratnya, biar aman. Oh, jadi dipijat dulu sebelum dicabut Iya. giginya? Maaf. Buka mas giginya. Oh, gini caranya. Oh. Iya, memang ya mungkin ya nggak salah juga sih, kan pelanggan ada perempuan ada laki-laki ya. Iya. Cuman ya selama ini banyaknya pelanggannya laki-laki. Oh, cara kamu begini nih kalau... Ya, iya karena nggak ada tempat tidur ya jadi saya gini. Ya kalau di klinik ada tempat tidur. Iya, terus. Tuh. Pak nanti saya cabut giginya. Iya. Satu, terus ada yang minta di veneer juga ya saya pasang. Sewajarnya aja sih. Saya juga ngerti kok kalau soal gigi. Ya cuman sebenarnya saya bukan dokter gigi. Iya, iya. Dia mangap-mangap saya tempel-tempelin aja lem gitu kan. Semuanya. Oh, gitu ya. Oke, Iya. udah, yuk. Oh, pantesan jadi emang. Banyak pelanggan tuh ya. Caranya gitu Joanna ya? Iya, memang kayak gitu sih. Wajar-wajar aja. Iya. Oke, balikin, Wi. Oke, saya kembalikan pada itu. 3, 1, 2, dan 3. Oke. Oh, Joanna, bener dokter gigi? Dokter gigi? Dokter gigi ya? Iya. Oke, narik pelanggannya caranya gimana? Namanya Juana mana? Hah? Mana yang namanya Juana? Siapa ini, Mas? Ini namanya Juana. Ada apa ya? Tuh, gara-gara kamu tuh, suami saya lihat giginya tuh. Lihat giginya. Udah ompong dari lahir kali. Enggak. Mas Uya, dulu suami saya tuh cakep, giginya bagus. Terus kenapa hubungannya ibu sama Joanna? Kata dia, tiap minggu, Bu, saya sakit gigi, saya minta duit dong buat berobat, buat cepet gigi, mendingan dicopot aja giginya daripada sakit. Iya. Tahu-tahu, iya yang tukang nyopotin gigi suami Oh, saya. jadi setiap minggu datang mau cabut gigi? Iya. Mau saya cabut semua? Yaudah saya cabut semua giginya. Terus apain? Kamu apain suami saya? Sampai giginya rusak semua begini. Ya memang udah umur, udah bau tanah. Ya saya cabut aja Kamu giginya. pelet kali ya, biar datang terus. Biar Pelet? duitnya ngalir Oke. terus. Nggak ada pelet-pelet. Saya kerja benar kok. Setiap pulang dari tempat kamu, dia itu nggak bisa. Bu, Itu gara-gara kamu. ini kan masuk TV, kesannya saya jadi jelek. Orang saya nggak ngerti soal itu kan masalah pribadi ibu sama suami ibu. Pasti ini gara-gara kamu. Lihat tuh, gigi suami saya ompongnya ada berapa? Ini Mas Uya, satu gigi itu dia minta biayanya 50 juta. Coba Wah. bayangin. Berapa ratus juta buat bayar dia nih? Dasar. Bisa jaga sopan santun nggak? Salahin suami ibu kenapa datang terus ke klinik saya? Saya nggak suruh dia datang. Oke, Dia sekarang. lu rayu-rayu kali. Nah, biar sekarang saya datang tanya, terus. kamu dokter gigi atau tukang gigi? Ya jujur sih sebenarnya saya tukang gigi. Nah, aku ngaku dokter. Ganti uang gua coba. Ada 400 juta masuk sama lo. Saya diem aja dari tadi loh, Bu. Mana uangnya? Bu, ibu nggak bisa kasar sama saya enaknya ya. Saya punya perjanjian kalau suami ibu nggak boleh. Perjanjian apa? Perjanjian apa nih? Menarik Perjanjian. nih.
Apa Perjanjian coba apa, Joanna, coba? perjanjiannya? Bentar saya ambil. Wah, ini ada perjanjian nih. Perjanjian Masa apa sih? Perjanjian apa maksudnya? Perjanjian apa sama dia? Iya, Bu. Ya. Saya minta maaf, Bu. Maaf, saya minta maaf. Iya. Perjanjian apa sih? Coba. Nih biar Mas Uya yang baca. Joanna sang ahli gigi. Surat persetujuan saya minta tangan di bawah ini, oke. Nus Yunus tuh Bapak. Iya. Oke. Alamatnya ada Bekasi. Saya tidak akan menuntut apapun dari hasil tindakan cabut gigi yang dilakukan oleh Joanna. Apabila di kemudian hari ada keanehan, saya tidak berhak menuntut ataupun melaporkan Joanna kepada pihak yang berwajib. Karena semua atas dasar persetujuan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dan suami bertanggung jawab memarahi istrinya apabila istrinya berani melabrak saya. Nah, Apaan itu udah dengar perjanjian kan, Bu? apaan? Perjanjian Udah, apaan ini? Perjanjian apaan? Perjanjian apaan? Sudah. Pokoknya Iya, saya Bapak yang mau salah. kembaliin uang saya. Tapi di perjanjian Bapak yang harus marahin istri Bapak tuh. Bapak di perjanjian Bapak yang harus Sudah. marahin istri Bapak yang Bapak. salah, Bu. Saya Bapak yang salah. Bapak. Coba nyengir Pak, nyengir Pak. Nyengir. Udah lah. Ya, Kalau nyengir. gitu, Nyengir Pak. coba lihat. Nyengir. Lihat, Mas Uya mau lihat. Ih. Ini dulunya bagus giginya Mas Uya. Cakep kayak Anjasmara. Oh, Terus dulu. sekarang malah jadinya kayak Pak Tile begini. Ya udah. Udah, keluar. Udah deh, ayo kita pulang aja. Asik. Kurang ajar Pak. Urusin suaminya. Bikin rusuh. Oke. Mar, kau diem aja ngapain lo? Masa kalah sama Bapak Kompong? Sakit perut apa gimana nih? Shock sih ya mas. Ternyata bukan dokter dia. Terus? Terus kenapa? Gak mau ya udah. Ngapain lo nggak bisik-bisikin apa-apa. lagi? Kayaknya enggak mas. Oh, dia denger bisikan gaib lagi tadi. Kayaknya tunggu dulu. Iya. Jadi Joanna nggak dipilih nih? Ditunggu dulu aja. Tunggu dulu. Duduk dulu. Joanna duduk dulu. Oke. Nah, ini ada macan nih yang belum kita bahas nih tadi. Ketiduran. Ketiduran. Oh, tidur. Wah, cantik banget mas. Hah? Cantik banget kan? Ya coba duduk. Silakan. Silakan di tengah. Pemalu kayaknya. Oke. Yuk duduk singa yuk. Oke. Ibunya baru datang lagi nih. Kenapa, Bu? Mas Uya, Iya. ini memang anak saya ini pemalu, Risma ini. Kalau Risma ini pemalu. Iya, dia Gak emang apa-apa, nggak usah malu-malu, Risma. susah dia kalau ngomong. Susah ya? Yuk, kostumnya buka dulu, Kostumnya buka. Udah nggak apa-apa, ngomong Dia aja. mau pakai kostum karena apa sih? Coba buka aja, kostum, buka kostumnya. kostumnya. Ya, dibuka belakang dulu, kamu pakai baju biasa yuk. Nggak apa-apa, jangan malu gitu dong kamu. Bantuin buka, Bu. Oh, cantik loh ternyata dia. Cantik ya? Cantik tuh. Gak usah pakai kostum segala. Iya, kamu kenapa sih? Kok kamu nggak pakai sepatu? Udah nggak pakai sepatu nggak apa-apa, sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, Biasanya sini Risma. Risma, seorang wanita jomblo yang menurut pengakuan ibunya, Risma mempunyai trauma terhadap laki-laki karena hampir dilecehkan. Mampukah Risma melepaskan traumanya di garis tangan? kenapa ini Risma nih? Aduh, coba apa yang perlu dilihat nih? Aduh, tadi balon, saya penasaran nih, balon itu maksudnya apa hubungannya balon sama kamu? ya maksudnya gini, Risma itu jualan balon tuh cuma sampingan. Oh, jualan balon. Sampingan aja. Jadi dia itu aslinya itu punya WO. Wedding organizer. Iya, bener. Terus sama punya warisan tunggal. Warisan maksudnya? Ya, dia ahli waris Ahli waris dari? dari bapaknya. Oh, bapaknya? 998 miliar akan cair. 900 miliar akan cair Iya. kalau dia udah menikah. kalau dia menikah dia akan Iya, warisan jadi akan cair. Betul, makanya saya taruh di sini supaya dia dapat suami gitu loh. Syaratnya dia akan cair warisannya kalau dia nikah. Betul. Calonnya harus gimana katanya? Ya,
calonnya cuman ya kalau punya maharnya sih 100 gram emas dan 200 juta tunai. Itu aja kan syaratnya. Itu 200 juta tunai Iya. biar dapat 900 miliar modal 200 juta nggak apa-apa itu. Gimana kok? Kata teman saya, ini jodoh yang pas mas. Itu yang pas. Mas tunggu. Tapi kok Risma nunduk aja sih mas? Gini loh, gini. Marco, dia itu dulu pernah punya teman dekat. Nah, dia tuh berbrewok begitu. Terus dia tuh mau... Jadi dia tuh punya trauma gitu loh. Trauma. Jadi dia tuh kalau ngeliat cowok-cowok yang brewokan tuh suka kadang-kadang tuh ngeri gitu, takut gitu loh. Takut nanti dia terulang lagi dia makanya kejadiannya mungkin dulu. dia trauma ya nggak? Gimana kok? Gitu loh. Oke. Saya akan potong jenggot saya demi dia. Brewok kamu mau dicukur? Serius, Ada Mas alat? Marco? Serius. Ada Wah. ambil buat serius nih kamu mau berkorban nih? Saya akan rela berkorban mas untuk orang yang saya cintai. Oke. Wow, Oke. keren ya. Oke, kru minta alat cukur jenggot. Risma, demi kamu aku rela potong jenggot saya. Tuh. Demi lo dipotong lo. Ini kamu serius nih menyukur ini demi Serius dia lah, nih ya? mas, demi orang yang saya cintai mas. Selama setahun terakhir mas, Iya. saya nggak pernah cukur jenggot ini. Sampai bersih begini? Iya, Demi dia nih? demi dia mas. Demi Risma ya? Demi Risma. Tapi kamu yakin Risma ini setia nih? Nah, kamu kan trauma kan sama cewek yang matre. Oh, bisikin dengan bisikan lagi? Saya sangat yakin. Kata Mas. temen gaib kamu tuh ya? Iya benar. Teman saya bilang dia adalah cewek yang tepat buat saya. Cewek yang tepat buat kamu ya? Oh, wah Risma ini lugu, kelihatannya lugu lagi nih. Oke, Rudi apa yang Rudi lihat dari Risma, Rud? Sebentar, saya cek lagi. Nih sambil nyukur jenggotnya dia nih. Wah udah, kumisnya udah sebelah tuh hilang tuh. Oh, Rudi juga bisa kerimbat ya, kayak Rudi Adiswarno dong. Iya. Setelah ini saya buka salon mungkin. Iya. Salon anjing apa salon orang? Enak nggak? Dipijatin. Dia ini ada sesuatu yang dia nggak bisa ungkapkan. Dia hidup dalam tekanan dan ketakutan. Oh ya? Jadi Ketakutan gimana? iya, jadi dalam dirinya ini ada seperti ketakutan dia yang dia Iya. tidak bisa ungkapkan itu. Iya. Bener nggak gitu, Risma? Hah? Oh, dia malu, kelihatan dia malu, masih pemalu Bu ya? Iya memang pemalu memang. Iya. Dari dulu memang kalau ditanya juga diem aja. Iya. Ya, tapi dia punya trauma kali ya dulu ya, Bu ya? Iya, memang Iya, dia iya, punya iya. trauma. Oke, relaksasi mungkin, Pi? Ya. Ibu boleh. Oke, Risma saya tanya dulu nih. Ibu Risma kenapa? bersedia untuk ini nggak direlaksasi atau mengurangi beban yang ada di masa lalu Risma? Bersedia? Oke. Jadi sekarang Risma tenang dulu atau apa sih? Mas, nggak usah direlaksasi. Kenapa? Hah, nggak perlu. Dia kan pemalu, jadi siapa tahu nanti ketika dibuka bawah sadarnya dia jadi rileks ketika berbicara. Iya, Anak saya ini normal kok. Ya makanya dia pengen tahu. Kalau Itu normal cuma pasti memang ngomong. pendiam dari sananya, memang dari takutnya lahir memang dia. udah pendiam. Iya. Begitu jebrot lahir aja udah diem dia, nggak nangis. Ya kan orang-orang biasa kan kalau misalnya kita ngobrol tuh pasti Iya. ada dua arah, dia ngobrol, Risma juga ngejawab. Ya, Kenapa sih? Ibu nggak mau sih anaknya direlaksasi, kenapa, Bu? ya nggak perlu aja buat saya sih gitu loh, karena kan saya ibunya sih yang lebih tahu. Iya, ada dia tahu beban ibu-ibu. di masa lalu. Tapi alasannya apa ya, Bi ya? Beban apa? Dia nggak ada beban selama ini, Apa dia ibunya semua ditenangin tercukupi gitu loh. Ibu gini dulu. Kalau misalnya nggak ada beban, orang tuh kalau misalnya ngobrol tuh tatapannya tuh nggak kurang dari 30 detik. Kalau misalnya kurang itu berarti ada beban. Kalau misalnya kita ngelihat ibu ngelihat saya, kalau ada beban itu pandangannya akan berpaling ke yang lain. Itu perasaannya Mas aja. Saya kan yang tahu dari bayi. Lagi Emang nggak kan. boleh ya nolak gitu ya? Ya Nggak anaknya mau boleh nggak ya? saya tanya? Saya tanya dulu, Risma mau relax nggak? Tenang. Tuh, Mau, tuh anaknya mau. Berarti kalau misalnya anak mau udah. Oke. Oke, coba. Risma boleh fokus ke detik yang ada di depan sana. Oke, tarik nafas dulu lewat hidung.
Pelan mulut, oke, relax, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, pada hitungan ketiga, bayangkan situasi atau tempat yang membuat Risma itu nyaman. Entah itu pegunungan, pantai, ataupun suasana apapun yang membuat Risma lebih tenang, lebih nyaman. Oke, kondisikan bahwa Risma berada di suatu kondisi tersebut. Pada hitungan ketiga, 1, lebih tenang, lebih nyaman. Bayangkan bentuknya dan suasananya menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan relax dari sebelumnya. 2, dan 3, masuk dalam kondisi tersebut lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika nanti siapapun yang bertanya kepada Risma akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu Risma dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke Risma, itu benar kata Rudi kamu punya beban. Iya Mas Uya, Iya. Gimana ceritanya? saya tertekan sama Mama. Oke, mau nangis Tekan gak sama apa-apa, aku. keluarin aja. Gimana Risma, keluarin. Kenapa Risma? Mama suka maksa. Maksa apa, sayang? Maksa apa Risma? Maksa aku harus ngikutin kemauan Mama. Kalau aku nggak ngikutin, Mama ngancam Mama bakal bunuh diri. Enggak, bohong. Ya, terus? Bohong itu bohong. Aku bener, Ma. Bohong. Kamu jangan ngada-ngada gitu dong. Oke, Ini terus? nih dilihat sama orang banyak loh. Terus? Kamu jangan ngada-ngada. Ini ngarang-ngarang nih, cerita ngarang nih. Aku sebenarnya udah punya suami sama anak 1. Wah, ibu gimana? Kamu Bu? jangan ngarang cerita begitu dong, Risma. Nah, ini udah dicukur kumisnya gimana ini? Bener, aku nggak bohong. Misalnya baru selesai potong loh. Kamu kenapa mau kesini kalau memang kamu ceritain seperti Dia udah ini? punya suami. Mama nggak pernah maksa kamu Gini, kok. balikin. Oke, Risma sabar. Ternyata dia udah punya suami, Mas. Iya. Tenang, lebih nyaman. Nyesek. Terus gue gimana ini bewok gue, Mas? Ya nggak tahu gimana.